kegiatannya juga cukup banyak gitu loh, sehingga ada banyak hal yang pasti bisa kita share gitu. Kita share di Mula ataupun secara kelas-kelas pribadi. Ada Instagramnya gitu ya, kalau info-info eventnya gitu. Ada Kak, jadi Mula tuh kita punya Mula Indonesia, Mula Kota Tua Jakarta. Jadi kalau cari di IG-nya ada. Kalau Coach Roni, lo pada nama apa? Ya, dari Roni aja. Kalau Instagram saya ada di @roni_francis_liu. Nanti di sana bisa dilihat event-event. Nah, sama seperti habis dari sini, kita juga akan mengadakan satu event webinar. Kita ada event webinar tentang namanya Feng Shui. Jadi berkaitan juga dengan metafisika ya. Jadi kalau misalnya ini kita berbicara tentang namanya Shio, bagaimana orang-orang dengan Shio tertentu apa yang harus dilakukan atau guidance apa panduannya bisa dilakukan di dalam tahun 2022. Nah, secara dari tata letak kalau kita berbicara tentang Feng Shui kan, apa yang harus dilakukan bisa di dalam rumah ya kan? Karena rumah itu kan kita tinggali ya kan. Nah, dengan di tahun 2022 kita mengetahui tata letak mana yang bagus, misalkan dari arah sudut mana yang bagus, maka kita bisa mengoptimalkan dari usaha kita, karir kita, misalnya pembelajaran kita bisa optimalkan. Nah, hal tersebut yang akan kita kupas. Nah, satu hal lagi yang menarik di sini bahwa segala sesuatu yang dipaparkan itu tidak ada namanya unsur yang mistis. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan ritual tertentu, tapi dengan ada sesuatu yang ilmiah, ada hitung-hitungannya. Sehingga hitung-hitungan ini dikuasai sama siapa? Ya pastinya oleh pakar-pakarnya, termasuk saya salah satu di dalamnya. Tetapi untuk bagi orang-orang awam akan mendapatkan langsung aplikasinya. Misalkan contoh, apa yang mesti bagus misalnya di tahun ini, tahun 2022, dari misalkan kita lihat di utara harus ngapain, di bagian timur harus ngapain, nah nanti itu akan dibahas. Nah, acara-acara seperti ini juga kita lakukan untuk membuka misalnya wawasan bagi masyarakat Indonesia supaya melihat suatu ilmu baru yang mungkin dianggap masih belum ilmiah, tetapi ini sudah ada ribuan tahun istilahnya. Jadi sudah ada namanya polanya, dan ini bukanlah sesuatu hal yang mistis, karena ini adalah sesuatu yang istilahnya kita bilang statistik, ya kan? Karena kenapa kita bilang statistik? Ketika misalnya pakar ekonomi bilang bahwa saya ingin memprediksi untuk ekonomi Indonesia sampai 2024, 2025, bisa nggak? Bisa. Dengan menggunakan apa? Data masa lalu. Nah, apa yang dilakukan oleh metafisika seperti ini? Mereka zaman dahulu, mereka melihat bintang. Ketika mereka melihat bintang dengan posisi tertentu, apa yang terjadi kaitannya. Nah, ketika mereka kumpulkan bukan hanya dengan bintang, mereka lihat lagi kelahiran orang dengan tanggal tertentu, ya dengan bintang tertentu, apa yang terjadi dengan diri mereka, sehingga kita bisa melakukan polanya. Karena mereka susun ini dari ahli-ahli sejarah, mereka susun ini selama ribuan tahun sehingga dikumpulkan menjadi satu namanya big data. Nah, dari big data tersebut akhirnya orang-orang sekarang bilang ini seperti sebuah ramalan, padahal tidak. Kita menganalisa hal tersebut itu dari big datanya, sehingga ini bisa dikatakan adalah sesuatu ilmu yang ilmiah, walaupun ini tidak masuk di dalam akademisi, di dalam pendidikan akademik, istilahnya seperti itu. Metafisika itu mencakup keseluruhan. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau di dalam kebudayaan Tiongkok itu ada 5 hal ya yang berkaitan dengan metafisika: Sang, Yi, Ming, Wu, Xiang. Sang itu berkaitan dengan ilmu gunung, orang berbicara tentang meditasi, ya, orang berbicara tentang ilmu kungfu, ya, itu berkaitan dengan namanya Sang. Yi itu berkaitan dengan ilmu obat-obatan. Maka orang tahunya seperti apa? Traditional Chinese medicine, ya kan? Akupuntur. Nah, itu juga dipelajari metafisikanya. Yang berikutnya adalah Ming. Ming itu adalah ilmu membaca nasib. Membaca nasib dari mana sih? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita melihat dari tanggal lahir. Karena mereka kumpulkan nih tanggal lahir dengan orang-orang tertentu, pejabat ya. Terus kemudian mereka lihat kaisar, mereka lihat juga menteri-menteri. Akan jadi seperti apa orang lahir dengan tanggal-tanggal tertentu tersebut, dengan bulan tertentu, jam tertentu, dan juga tahun tertentu. Ya, itu ilmu yang namanya Ming. Ya, dan itu kita membantu banyak sekali para pebisnis, para pejabat juga kita bantu dengan menggunakan ilmu itu. Itu adalah ilmu tentang namanya ramal, prediksi. Ya, memprediksi tentang apa, bagaimana caranya, kita udah tahu nih petanya, tapi bagaimana harus actionnya. Nah, ilmu ini belajar bagaimana cara action yang tepat harus bisa dilakukan. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita berbicara tahun 2021, bagusnya usaha apa, 2002 usaha apa. Nah, ilmu ini yang saya gunakan, ilmu memprediksi usaha apa yang tepat di dalam tahun 2021, 2022, 2023, nah itu yang kita lakukan. Nah, terakhir itu adalah Xiang, ya, yang kelima. Itu adalah ilmu tentang bentuk, ya. Nah, kalau kita lihat bentuk kita pasti kelihatan apa? Rumah pasti ada bentuk, betul kan? Muka ada bentuk, ya kan? Nah, ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari hal-hal tersebut, sehingga ilmu-ilmu tersebut itu bisa sebenarnya untuk memprediksi, bisa untuk mempolakan, ya kan? Rumah dengan seperti ini kurang lebih bagusnya buat apa?
rumah dengan tanggal lahir segini cocok atau tidak, ya kan? Orang-orang dengan bentuk muka seperti ini bakal bagus atau tidak, ada rezeki atau tidak. Bahkan di dalam ilmu namanya bentuk muka, yang kita bisa melihat salah satunya contoh misalkan ada tai lalat. Nah, tai lalat ini pun juga setiap tempat mempunyai arti yang berbeda. Nah, itu yang dipelajari di dalam ilmu namanya metafisika. Sesuatu mungkin yang dalam pengetahuan, tapi tidak masuk di dalam namanya mungkin yang secara akademisi. Nah, itu yang dimasukkan dengan metafisika. Itu yang namanya ramalan kan kadang tepat, kadang meleset gitu. Iya. Gimana itu? Oke, kalau yang namanya ramalan bisa tepat atau enggak, ini kalau misalnya ada dua jenis nih ya. Ramalan yang pertama yang mengandalkan namanya kemampuan indera keenam. Indera keenam atau kalau misalnya ada orang bilang juga dengan menggunakan misalkan medium tertentu ya, dengan menggunakan misalkan contoh juga dengan benda-benda tertentu itu bisa menggunakan seperti itu. Nah, ilmu tersebut itu bisa dibuktikan benar atau enggaknya enggak, kita juga nggak tahu. Ya, dan saya tidak mempelajari itu dan bukan kapasitas saya buat di sana. Yang kedua itu adalah ilmu tentang hitung-hitungan. Ya, yang kita lihat ini yang saya pelajari. Nah, kalau bisa dibilang secara namanya akurasi, kita berbicara seperti ini. Prediksi pakar ekonomi berbicara misalkan untuk 2025, 2030, kenapa mereka bisa mengumpulkan? Padahal itu dikumpulkan berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nah, ilmu ini untuk memprediksi udah dikumpulkan ribuan tahun. Kurang lebih akurasinya harusnya seperti apa? Mungkin bisa disimpulkan sendiri di situ kan. Tapi kalau selama ini yang saya lakukan dan saya membantu bagi para klien saya, ilmu ini masih sangat akurat sekali. Karena kita bukan hanya melihat kalau misalnya tadi saya paparkan hanya dari tahun, kita melihat dari bulan, kita melihat tanggal, bahkan kita melihat jamnya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu akurasi yang pas gitu loh buat mereka. Iya. Mungkin kalau meleset yang bacanya nggak pintar banget. Iya. Oh iya, betul juga. Jadi tergantung dari pengalamannya sendiri. Jadi kadang-kadang begini, ada kalau misalnya kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, semakin lama kita belajar di sana, semakin kita mendalami, akurasi juga pasti akan semakin meningkat. Nah, seperti itu. Itu juga berkaitan dengan ilmu ini juga. Semakin lama kita sering berurusan dengan ini, semakin lama kita belajar, semakin lama kita menangani banyak klien, makin tepat. Dan akurasi juga makin lebih tajam artinya ke sana. Pintar. Iya, makin lebih tajam. Kalau boleh Ya, acara ini kan tadi seperti kalian kan tidak berkaitan dengan bisnis ya. Selama ini kan kalau Feng Shui apa kan identik dengan Chinese ya. Tapi saya lihat kalau acara ini begitu bagus berarti ini berlaku untuk menyeluruh ya, tidak hanya untuk golongan Chinese saja, tetapi ilmu ini dipakai untuk bisnis kan ya. Betul. Nah, itu jadi sesuatu hal yang menarik. Ilmu ini memang dasarnya diambil dari kebudayaan Tiongkok, ya kan, dari kebudayaan Tiongkok. Tapi bukan artinya untuk orang-orang Tiongkok aja ini berlaku. Karena di sini cuma apa tadi yang seperti saya sampaikan, sebenarnya kalau kita melihat ilmu ini melihat tahun, betul kan? Melihat tahun, melihat bintang, di mana bintangnya pasti sama, nggak ada beda, di mana-mana pasti sama. Dan kalau misalnya tahun pasti sama juga tahunnya, sehingga bisa digunakan oleh seluruh orang dari seluruh negara, seluruh ras, seluruh agama. Jadi tidak ada namanya salah di sini. Yang ada adalah bagaimana kita menginterpretasikannya aja. Nah, kalau masalahnya itu disebut dengan sebagai Xiao zodiak, itu kan istilah yang digunakan di kebudayaan Tionghoa, ya kan? Dan kenapa tadi menggunakan animal, istilah menggunakan binatang-binatang, seperti yang saya sudah sampaikan, baru pada zaman dulu di Tiongkok itu ternyata banyak orang menjadi seorang petani, di mana jadi digunakan sesuatu yang sudah mereka kenal, lebih akrab dengan mereka, yaitu adalah binatang-binatang. Tikus udah mereka kenal, macan mereka kenal, ya kan, kelinci mereka kenal. Tapi kalau di kebudayaan lain banyak kok sudah ada. Jadi kita juga melakukan salah satu webinar seperti ini, kita membuka suatu paparan dari kebudayaan Mesir, ya, Romawi, mereka sudah mempelajari simbol-simbolnya. Yang membedakan apa sih? Namanya berbeda, simbolnya berbeda, artinya kurang lebih mirip-mirip, gitu loh. Cuma kalau di kebudayaan Tiongkok, karena dia ada kebudayaan yang tidak dihancurkan, masih punya catatan sejarahnya, makanya budaya ini masih cukup akurat dilakukan. Karena kalau di kebudayaan yang lain apa yang terjadi? Karena banyaknya perang, makanya banyak yang hilang. Maka dengan semakin dikit database-nya pasti semakin akurasi semakin kecil gitu loh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, harapan saya ke depannya. Bahwa harapan saya ke depan masyarakat di Indonesia itu tidak perlu khawatir sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan namanya prediksi, ramalan, show atau apapun. Anda lihat dulu ya, Anda pelajari dulu, jangan Anda membangun suatu namanya mental block ya. Karena Anda selalu berpikir bahwa segala sesuatu berhubungan dengan ramalan itu berkaitan dengan namanya ritual, berkaitan dengan namanya mistis. Padahal ada ilmu-ilmu yang tidak berdasarkan dari hal-hal tersebut.
yang kita bilang adalah berhubungan dengan black magic, ritual, dan lain-lainnya tidak ada sama sekali. Jadi Anda buka mata, kenapa? Setiap orang itu butuh. Setiap orang itu butuh. Kenapa? Orang itu butuh namanya panduan. Kalau enggak, buat apa? Orang baca. Bahkan kenapa pakar ekonomi mengeluarkan istilahnya jurnal atau mengeluarkan apa? Karena orang butuh namanya panduan. Nah ini sebenarnya setiap orang butuh. Hanya beberapa orang mau membuka mindset mereka, tapi banyak orang yang masih menutup bagaimana pikiran mereka. Dimana kalau para pebisnis besar sudah banyak yang menggunakan hal-hal seperti ini, dan ini sangat lazim digunakan sama mereka, sangat akrab di telinga mereka juga. Gitu. Hanya para masyarakat di Indonesia, yuk mari belajar, mari misalnya anggaplah Anda tidak belajar, tapi Anda membuka pikiran Anda, membuka wawasan Anda, sehingga Anda banyak tahunya dan Anda bisa dibantu. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa dibantu, kenapa? Karena kita menutup diri. Kita nggak mau tahu, kita nggak mau dibantu. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi tidak bisa maju. Gitu. Izin bisa disebutkan nama lengkap sama iya Nama lengkap saya. profesinya Dan apa sebagai Nama saya adalah Roni Francis. Saya adalah seorang pakar metafisika, seorang bisnis coach juga dan trainer juga. Jadi hal-hal yang saya lakukan saat ini adalah saya mengajar banyak di perusahaan-perusahaan, baik BUMN dan juga swasta. Saya juga melakukan bisnis coaching ya kepada para klien-klien saya, di mana salah satunya mereka juga meminta kepada saya jasa konsultasi seperti ini. Ya kan, untuk bagaimana istilahnya melihat pemetaan usaha mereka dan bagaimana letak yang lebih baik untuk optimalisasi atau letak misalnya untuk kantor ataupun rumah mereka untuk meningkatkan biasanya kekayaan mereka juga. izin kalau bagi orang awam yang ingin berkonsultasi atau bisa menghubungi apa Instagram, WA atau medsos. Instagram saya ada di @ronifrancisliu, RONIEFRANCISLIU. Nah itu silakan dilihat di sana, itu ada. Lewat dari DM aja. Ada DM dulu aja. Dimension Ibu. Saya Etik Pak, saya Etik Kejelasana, saya founder dari Mula. Gitu. Jadi ya Mula itu suatu wadah atau tempat di mana kami membuka diri untuk baik itu startup, UKM ataupun orang-orang yang profesional untuk melakukan kegiatannya di sini. Jadi Mula itu adalah dari kata mula, mari kita bermula di Mula.